Halo, jumpa lagi dengan kami, Warta Madrid TV. Jika kamu Madridista, silakan tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya untuk update berita terbaru dari kami, Ala Madrid. Setelah Marcos Llorente dan Mateo Kovacic yang telah resmi meninggalkan Real Madrid dengan status pembelian permanen, pemain ketiga yang juga resmi meninggalkan Santiago Bernabeu pada musim panas ini adalah Raúl de Tomás, striker Real Madrid Castilla berusia 24 tahun yang menghabiskan beberapa musim terakhirnya sebagai pemain pinjaman. Raúl de Tomás telah menyelesaikan kepindahannya ke Benfica dengan nilai transfer mencapai lebih dari 20 juta euro. Dirinya tiba di ibu kota Portugal pada Senin lalu untuk menjalani pemeriksaan medis, sebelum akhirnya ia menyelesaikan kepindahannya dengan kontrak yang berdurasi 5 tahun. Kini Los Blancos telah menghasilkan lebih dari 100 juta euro dalam hal penjualan pemain. Sejauh ini 5 pemain telah didatangkan oleh Real Madrid di musim panas ini. Alhasil jumlah pemain di skuad Zinedine Zidane pun saat ini menumpuk. Florentino Perez pun dipaksa untuk melepas beberapa pemainnya, hingga tersisa maksimal 25 pemain untuk arungi musim depan. 3 pemain sejauh ini telah resmi meninggalkan Bernabeu dengan pembelian permanen. Dan malam tadi, 2 pemain lainnya juga telah pergi, namun sebagai pemain pinjaman. Mereka adalah Sergio Reguilón yang resmi dipinjamkan ke Sevilla selama 1 musim, dan Martin Odegaard yang kembali harus menghabiskan 1 musimnya sebagai pemain pinjaman. Pemain timnas Norwegia tersebut resmi dipinjamkan ke Real Sociedad hingga Juni 2020 nanti. James Rodriguez, Theo Hernandez, dan Borja Mayoral diyakini akan menjadi pemain berikutnya yang juga akan meninggalkan Bernabeu. Pekan depan, Los Blancos dijadwalkan akan melakukan perjalanan mereka ke Amerika Serikat untuk rangkaian tur pramusim mereka tahun ini. Dalam laporan COPE El Partidazo, seperti yang dilansir Marca, Real Madrid akan berangkat dengan 30 pemain untuk bekerja di bawah perintah Zidane, di mana kesemuanya adalah gabungan pemain lama juga pemain baru, serta beberapa dari Real Madrid Castilla, di mana Takefusa Kubo diyakini juga di antaranya. Sementara Casemiro, Eder Militão, Dani Ceballos, Jesus Vallejo, dan Federico Valverde kemungkinan besar tidak akan bergabung bersama tim di Amerika, sebab mereka masih akan menghabiskan jatah liburan mereka pasca tugas internasional. Penanda tanganan Eden Hazard di musim panas ini dipercaya akan membawa banyak dampak untuk Los Blancos. Hal itu bahkan diyakini oleh mereka yang berada di dalam tim, tak terkecuali Vinicius Junior, yang merasa bahwa persaingan untuk mendapatkan tempat di tim utama akan semakin kompetitif pasca kedatangan pemain timnas Belgia tersebut. Dengan datangnya Hazard akan membuat saya lebih sulit untuk bisa bermain. Tetapi itu bukan masalah bagi saya, semuanya akan tergantung pada Zidane. Pasca kedatangan Hazard, juga Luka Jovic dan Rodrigo Goes, skuad Los Blancos saat ini memang lebih banyak opsi untuk lini serang. Dani Ceballos kini menjadi topik hangat di berbagai media Spanyol. Dengan keberhasilannya bersama timnas Spanyol U21 di European Under-21 Championship 2019, pintu keluarnya dari Bernabeu pun tengah menjadi fokus untuk saat ini. Meskipun tampil impresif bersama timnas, Ceballos dipercaya tak akan masuk dalam rencana Zizou. Saya membayangkan Zidane melihat turnamen itu, tetapi dia memiliki ide yang sangat jelas dan kita semua tahu apa rencananya. Sekarang waktunya untuk istirahat, dan dalam beberapa minggu ke depan, kita akan memikirkan masa depan saya. Jurgen Klopp, serta 2 klub Premier League lainnya, yaitu Tottenham Hotspur dan Arsenal, dilaporkan tertarik untuk mendapatkan tanda tangan gelandang 22 tahun tersebut.
Marca dalam laporannya melaporkan, Real Madrid siap untuk memasukkan Gareth Bale dalam kesepakatan Paul Pogba. Bale yang dipercaya tidak akan masuk dalam rencana Zizou, dan Pogba yang telah menjadi pemain yang sangat diinginkan sang entrenador di musim panas ini, dilaporkan akan menjadi operasi transfer yang sedang dilakukan di Madrid. Los Blancos tak ingin membayar 150 juta euro untuk mendatangkan gelandang Prancis tersebut. Maka dari itu, memasukkan Bale akan menjadi tawaran terbaru Madrid untuk United. Namun dalam laporan berbeda, Juventus juga dikabarkan siap untuk menawarkan Alexandro, Blaise Matuidi, atau Paulo Dybala untuk bisa menyelesaikan transfer Paul Pogba ke Turin. Berpartisipasi dalam 3 gelar Liga Champions Real Madrid, Kroos pun dimintai tanggapannya tentang penandatanganan pemain baru Los Blancos, di mana dirinya mengaku tidak peduli, sebab dirinya percaya tim di Real Madrid telah dibentuk dalam beberapa tahun terakhir. Saya tidak tahu apakah Anda bisa menilai itu sekarang, atau apakah akan ada 1 atau 2 pemain lagi yang datang. Tetapi pada akhirnya, saya memiliki banyak kepercayaan pada kepemimpinan kami. 3 gelar Champions adalah prestasi besar, hampir tidak ada yang berubah dalam beberapa tahun terakhir, yang berarti bahwa tim telah dibentuk sebelumnya. Itulah sebabnya saya tidak peduli. Presentasi untuk pemain baru lainnya, yang juga telah resmi menjadi milik Los Blancos di musim panas ini, Eder Militão, dijadwalkan akan dilangsungkan pada 10 Juli nanti di Estadio Santiago Bernabeu, dan pernyataan resmi klub terkait hal tersebut akan segera diumumkan. Setelah timnas berhasil menunaikan kompetisi mereka di Copa America pada 8 Juli nanti, sang pemain dijadwalkan akan segera terbang ke Madrid. Dan setelah presentasinya, ia akan diberikan liburan beberapa hari sebelum bergabung dengan tim di tur pramusim. Militão akan menjadi pemain terakhir sejauh ini yang akan dipresentasikan, meskipun kepindahannya ke Real Madrid telah dikonfirmasi pada 14 Maret lalu. La Liga telah resmi mengumumkan jadwal untuk musim kompetisi 2019-2020, di mana Los Blancos akan memulai musim dengan mengunjungi Estadio Balaidos kandang Celta Vigo, yang waktu kick-off-nya masih menunggu konfirmasi. Tanggal untuk Hornada pertama La Liga musim ini akan dimainkan pada tanggal 17, 18, dan 19 Agustus. Dan musim ini adalah musim kedua secara berturut-turut kalender La Liga menggunakan sistem asimetris, yaitu di mana urutan untuk pertandingan di putaran pertama akan berbeda dengan urutan pertandingan di putaran kedua. Untuk jadwal El Clasico sendiri, di putaran pertama akan dimainkan di Camp Nou pada Hornada ke-10, di tanggal 26 atau 27 Oktober nanti. Sementara putaran kedua akan dimainkan di Bernabeu pada Hornada ke-26, di tanggal 29 Februari atau 1 Maret mendatang.